everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang mending mana sih setelah kita lulus dari S1 kita mengambil PPG atau mengambil S2. Nah, dalam video ini aku akan membahas berdasarkan pengalaman aku ya, karena aku kebetulan ditakdirkan untuk mengambil dua-duanya. Jadi kira-kira apa sih plus minus dari kedua hal tersebut, sehingga nantinya kita bisa menentukan, oh sebaiknya aku ambil S2 dulu atau sebaiknya aku ambil PPG dulu. Sebenarnya ini berkaitan erat dengan tujuan kita ke depannya atau prospek kerja apa yang kita inginkan. Nah, kita mau bedah satu persatu ya perbedaan dari S2 dan juga PPG ini. Khususnya di sini PPG Prajabatan ya. Karena kalau PPG Prajabatan itu dikhususkan untuk teman-teman yang biasanya baru lulus, fresh graduate atau yang belum mengajar seperti itu. Nah, yang pertama itu kita bahas dari segi gelar dan tingkatan. Banyak orang yang berpikir bahwa PPG itu sama loh dengan S2. Aku kemarin ketemu sama kakak tingkat aku di S2 itu, kemudian katanya ada temennya yang bilang, kamu ngapain mas S2? Padahal S2 itu sama kayak PPG, mending PPG aja 1 tahun. Nah, itu totally wrong ya. Nah, dari segi tingkatan S2 dan PPG itu berbeda. Kalau S2 jelas itu adalah tingkatan di atas S1 atau strata 2 setelah kita melanjutkan S1 kan. Tapi kalau PPG, program pendidikan profesi guru, itu hanyalah program pendidikan yang harus dijalankan ketika kita ingin mendapatkan sertifikat pendidik. Oleh karena itu gelarnya nanti akan berbeda yang didapatkan. Kalau kalian mengambil S2 atau magister, nanti gelarnya akan MPD. Ini khusus pendidikan ya, karena kita di sini konteksnya adalah pendidikan. Jadi kalau kita mengambil S2 atau kita sudah menyelesaikan S2, nanti gelar kita adalah MPD atau Magister Pendidikan. Tetapi kalau di PPG, itu gelar kita nantinya adalah GR atau Guru Profesional. Jadi nanti biasanya SPD GR seperti itu. Nah, dari gelar dan tingkatan ini kita sudah bisa sedikit membayangkan kan ya, proyeksi atau prospek kerja kita ke depannya. Jadi kalau kalian ingin memiliki profesi sebagai pendidik di sekolah atau guru seperti itu, sebaiknya kalian ikut PPG aja agar kalian mendapatkan sertifikat pendidik profesional seperti itu. Tapi kalau prospek kerja yang kalian inginkan itu tidak hanya menjadi pendidik di sekolah, misal kalian ingin menjadi dosen atau kalian ingin memilih profesi lain selain pendidik di sekolah itu, ya mending ambil S2 dulu. Tapi mari kita lihat dari poin lain perbedaan dari PPG dan juga S2 ini. Yang ingin aku bahas di sini adalah program perkuliahan. Jadi meskipun sama-sama menempuh perkuliahan, ini programnya berbeda ya. Kalau magister atau S2 ini program perkuliahannya itu lebih lama karena biasanya itu idealnya adalah 4 semester. Syukur-syukur kalau kalian bisa menyelesaikan selama 3 semester kayak gitu ya. Tapi kalau PPG Prajabatan memang program perkuliahannya lebih singkat daripada magister karena hanya 2 semester saja atau 1 tahun. Tapi dari perbedaan itu jelas kita bisa mengetahui bahwa perkuliahan di magister itu lebih santai atau lebih rileks gitu ya. Jadi kalau di PPG Prajabatan itu memang lebih padat kegiatannya. Karena kegiatannya hanya 1 tahun atau 2 semester, jadi kegiatan itu memang sedikit full atau dipadatkan seperti itu. Jadi dari sini kalian juga bisa memiliki gambaran ya, kalian ingin melanjutkan di magister atau di PPG Prajabatan. Kemudian yang ketiga yang ingin aku bahas adalah masalah biaya. Nah, kalau kalian mengikuti program magister, kalian bisa menggunakan biaya mandiri ataupun biaya beasiswa. Kalau biaya mandiri, setahu aku kalau magister itu mungkin 8,5 sampai 12 atau sampai 10 juta gitu per semesternya ya. Tapi bagus jika kalian juga menggunakan beasiswa sehingga kalian tidak perlu mengeluarkan biaya selama menempuh pendidikan. Nah, kalau untuk PPG, khusus yang sekarang PPG Prajabatan, kalau kalian mengikuti video aku, kalian sudah pasti tahu ya, di model PPG Prajabatan yang terbaru ini, memang hanya khusus beasiswa. Jadi untuk PPG sebelum-sebelumnya ada PPG Mandiri dan beasiswa. Tapi untuk PPG yang sekarang itu hanya khusus beasiswa saja, dan itu biaya per semesternya itu 8,5 juta kayak gitu. Jadi kalian juga memiliki pandangan nanti biayanya ini bagaimana kalau kalian mengambil S2 atau kalau kalian mengambil PPG Prajabatan. Oke, terakhir ini sebagai kesimpulan dan saran dari aku ya. Jadi mending mana sih, kok setelah dijelasin tadi aku makin bingung deh pilih S2 atau PPG. Nah, sebenarnya menurut aku dari poin-poin tadi itu kita bisa mengambil gambaran sebenarnya apa sih yang kita mau. Kalau aku, pengalaman aku dulu, kenapa habis lulus S1 aku langsung ambil magister dulu, karena dulu aku inginnya menjadi dosen atau aku ingin mengajar di perguruan tinggi. Dulu itu adalah keinginan aku. Terus kenapa sekarang tiba-tiba ngambil PPG? Misal itu pertanyaan kalian. Jadi sebenarnya
Aku ambil PPG ini karena ada kesempatan aja, karena ada peluang. Jadi seperti yang aku bilang tadi, PPG Prajabatan yang baru ini hanya khusus beasiswa dari pemerintah ya. Kemudian ada peluang beasiswa dari pemerintah, jadi aku coba ambil dan ternyata aku keterima dan aku mencoba mempelajari apa sih PPG Prajabatan itu, karena sebelumnya aku benar-benar gak tahu, karena memang dari awal yang aku inginkan itu adalah mengajar di perguruan tinggi, bukan mengajar di sekolah. Walaupun memang setelah lulus dari S1 aku memang langsung mengajar di sekolah, tapi waktu itu di pikiranku aku mengajar di sekolah ini hanya sebagai jembatan atau sampingan sebelum aku menjadi dosen nanti. Itu yang ada di pikiran aku waktu itu. Tapi qadarullah, Allah memberikan jalan ini dan aku nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana. Nah, untuk kalian yang berpikir aku pengen jadi guru tapi aku juga mau lanjut S2, ya benar, memang menjadi S2 itu sangat membantu kita ketika kita menjadi guru nanti. Jadi mendaftar S2 itu tidak hanya untuk menjadi dosen. Ketika kalian menjadi guru, ketika kalian ingin menjadi kepala sekolah atau apapun itu, ambil studi S2 memang sangat membantu. Tapi jika kalian berpikir lagi, kalau memang kalian ingin menjadi guru, profesi yang kalian inginkan itu adalah guru di sekolah, saran aku mungkin ambil PPG dulu ya. Apalagi profesi guru sekarang itu gratis, jadi ambil peluangnya dulu. Kalau memang kalian belum lolos gitu di PPG yang tahun ini, misal di gelombang ini, ya mungkin kalian bisa sambil apply S2. Terus kalau misal kalian mau apply dua-duanya, kalian mau lanjut S2 sambil ngambil PPG, sebenarnya bisa, yang penting kalian tetap bisa mengatur waktu, seperti apa yang aku jalankan sekarang. Tapi sekarang aku mau ngambil cuti untuk S2 aku, nanti aku bakal bahas di video lain deh tentang alasan detail atau bagaimana kalau kita mengambil S2 sekaligus PPG. Intinya sekarang kalian bisa mikir-mikir dulu, kira-kira kalian mau mengambil yang mana, antara PPG atau S2 atau magister itu, berdasarkan beberapa poin yang sudah aku bahas tadi di awal. Oke, itu aja video kali ini. Kalau kalian ingin mengetahui informasi lebih lanjut, kalian bisa cek di websitenya Kemdikbud atau di Instagramnya Kemdikbud, oke? See you next video.